Tapi orang banyak ributin money, padahal itu bahan bakar paling murah. Apa tantangannya money? Yang tadi Mandy juga sebut. Waduh, bisnis saya bagus nih. Seandainya dapat modal gede aja, pasti omset gede nih, pasti gede banget. Belum tentu. Sekarang gantian dong coach, aku yang nanya dong, boleh dong? Wah, oke. Berarti ini benar-benar saling belajar ya, Mandy ya. Boleh. Ayo. Aku mau nanya juga sama coachnya, aku Siap. udah punya pertanyaannya nih. Mumpung kan, Iya. live sama Johannes. Tahu nggak sih coach, sebelum aku kasih pertanyaan dulu, aku sama Doni juga pernah belajar sama coach kan? Doni Bener. Iya. Doni Pramono Sorseli. Iya, betul. Dari dulu udah belajar sama coach Johannes. Nah, aku pengen nanya nih sama coach nih. Ya. Tiga tantangan yang paling sering sih, apa sih tiga tantangan yang paling sering dihadapi pemilik bisnis yang bisnisnya udah dan sedang berjalan ya? Ini bukan bisnis baru. Udah berjalan. Sebenarnya ini berarti sebenarnya sama digital startup pun, Mandy. Apapun bisnisnya, the way I see business ya, is a business. Mau digital startup kek, mau itu bisnis konvensional toko kek, di mana kek, apa yang nggak ada di dunia online kek, tetap tantangannya sama. Yaitu tiga ini selalu konsisten. Time, energi, and money. Ini tiga nih. Termasuk bisnisnya Mandy, termasuk bisnis saya. Tantangan kita pasti time, energi, and money. Apa sih ini satu-satu cepet ya? Kita mulai dari yang paling basic, padahal ini bahan bakar yang paling murah. Ternyata adalah money. Tapi orang banyak ributin money, padahal itu bahan bakar paling murah. Apa tantangannya money? Yang tadi Mandy juga sebut. Waduh, bisnis saya bagus nih. Seandainya dapat modal gede aja, pasti omset gede nih, pasti gede banget. Belum tentu. Jadi pandangan saya adalah it's not about modal doang, gitu kan? Jadi biasanya begitu. Nah, menurut saya bahkan modal yang paling bagus justru didapat modal dari mana? Tahu nggak, Mandy, modal yang paling bagus dapatnya dari mana? Jawaban Coach Johannes adalah modal buat bisnis Anda yang paling bagus adalah dapatnya dari customer Anda. Maksudnya gimana? Maksudnya customer suruh invest gitu? Bukan. Yang tadi, traction is everything. Laku, traction is everything. Buat Anda yang bukan di dunia startup, bukan di digital marketing, mungkin digital ya, belum tahu yang namanya traction. Apaan traction? Itu istilah basically untuk bawa ada marketnya, ada customernya gitu ya, Mandy ya. Jadi makanya Coach Johannes selalu bilang, money itu kita harus jago banget sehingga bisa bikin customer ngantri dan terus-menerus ngantri, karena satu hal yang paling penting di bisnis adalah customer ngantri. Itu dulu satu, customer ngantri gitu ya. Satu hal yang paling penting di bisnis. Jadi money problem pertamanya. Dan memang kalau dari customer kurang segala macam, memang kita bisa cari modal dan sebagainya. Zaman sekarang basically ada, kalau dari seed round kita bisa cari angel investor, orang-orang yang mungkin dari kita kenal dulu ya nggak. Lalu ke series A, ke series B, ada VC, venture capital gitu kan. Bahkan nanti bisa IPO. IPO sekarang udah lebih dimudahkan bahkan, Mandy kan, sama pemerintah gitu loh. Jadi nggak harus Anda perusahaannya di mana banget. Enggak, ada syarat-syaratnya sangat dimudahkan kalau Anda mau IPO. Tapi step by step lah. Makanya mulainya dari dream big, ya, termasuk buat mompreneur. Kalau pesan Coach Johannes adalah dream big dulu. Mompreneur yang lagi mau bantuin keluarganya, mau bantuin usaha suaminya dan sebagainya, dream big aja. Boleh, nggak apa-apa dream big. Tapi habis itu start small. Nah, jangan startnya big. Nanti move fast. Cepet banget harus move fast. 3 itu aja dulu, gitu kan ya. Ya, dream big, bermimpi besar. Karena kalau nggak mimpi besar, gimana semangat buat jalan, gitu kan? Gimana semangat buat mulai? Habis itu start small. Jangan mulainya mimpinya gede. Jangan, udah kecil aja dulu. Nah, makanya kayak Purwadika dan Gratio, kita akhirnya bisa punya cabang-cabang banyak, gitu kan? Mulainya dari nol. Dari minus, bahkan bukan dari nol, gitu kan ya. Tapi akhirnya bisa di mana-mana dan sebagainya, dan bisa berdampak ke makin banyak orang. Dream big, start small, move fast. Oke, itu 3. Nah, balik. Berarti tantangan pertama money. Tantangan kedua adalah kalau money beres, ya, money bisa dapat dari customer ngantri, karena kita dapat duit cash segala macam. Atau tadi macam-macam alternatif pembiayaan, oke, alternatif investor ya, oke. Yang kedua, energi, Mandy. Energi ini apa sih, Coach? Maksudnya energi itu begini. Energi itu tentang tenaga. Energi itu tentang kesehatan, tentang bisa beraktivitas. Nah, tangan kita itu cuma 2 kan, gitu. Betul. Kebanyakan pemilik bisnis begitu udah profitable, dia mulai berpikir, gue mau cari karyawan.
ternyata banyak orang yang bangun bisnis cari karyawan susah, ya nggak sih? Bahkan cari karyawan bagus susah. Bahkan ada banyak pemilik bisnis yang bilang, Coach Yohanes, ilangin bagusnya. Gue cari karyawan aja susah, apalagi karyawan bagus, gitu kan? Iya nggak? Banyak dari kita yang berpikir yang kedua ini nih, Mandy. Yang kedua ini adalah yaitu energi. Kita cari karyawan-karyawan untuk bantu kita. Kita bantu bikin tim. Itu nggak mudah. Carinya aja susah. Terus udah gitu akhirnya kita ya udah merendahkan standar kita gitu ya, Mandy. Karena kenapa? Kita pasang iklan di sini, di sana, iklan lowongan digital segala macam. Yang apply cuma belasan. Kalau nggak tahu cara praktisnya. Begitu kita lihat, ya ampun ya, CV-nya mulai dari yang nulisnya Dear Father and Mother. Pernah nggak terima yang kayak gitu? Dia bahasa Inggris tapi nyebutnya Dear Father and Mother gitu kan. Oh, ini kok Dear Father, anak gue banyak banget gitu ya. Ternyata dia translate pakai Google Translate kepada bapak dan ibu gitu kan. Jadi, aduh gila, di dunia digital startup atau di dunia bisnis gue mau yang bisa bahasa Inggris, ini aja kayak gitu. Belum lagi kalau ngelihat satu lagi yang apa? Yang fotonya begitu kita lihat, ya ampun, ini ngelihat fotonya setengah energi gue kesedot habis gitu kan. Bukannya dapat energi, malah kesedot energinya gitu kan ya. Yang ngalamin kayak gitu tuh banyak pemilik bisnis. Jadi yang kedua adalah tentang tenaga, tentang energi. Kalau tahu cara praktisnya, ternyata kita bisa pasang iklan itu banyak karyawan bagus mau apply di bisnis kita. Walaupun Anda merasa bisnis Anda masih kecil, walaupun Anda merasa bisnis Anda masih belum bagus gitu. Tapi bisa kalau tahu cara praktisnya. Nah, itu energi. Karena nggak mungkin Superman bisa bikin bisnis jadi sukses. Nggak mungkin. Harus ada super team pastinya gitu kan, men? Yes. Jadi makanya stop jadi Superman, stop jadi Superwoman, ya kan? Harus bangun super team. Itu yang kedua, energi. Berarti harus bisa. Yang pertama, ini 1, 2, 3. Yang pertama itu time. Jadi banyak pemilik bisnis, ya termasuk Mandy dan saya, kalau kita lagi bangun bisnis, kemungkinan kita pikir, aduh gila, waktu cepet banget ya. Ini beneran nih udah habis waktunya seharian. Ya kan? Terus Senin, tiba-tiba Rabu. Ini udah Rabu yang bener. Ini Kamis. Ya ampun, cepet banget ya. Tiba-tiba Jumat. Terus kemudian kalau entrepreneur sungguhnya, entrepreneur sejati, Sabtu Minggu tuh nggak begini, yeah, it's my life, bisa weekend. Nggak begitu. Aduh, udah Sabtu Minggu lagi. Aduh, terus kemudian dia harus bayar harga, ya kan? Untuk bayar waktu keluarganya, segala macam, masih harus kerja dan sebagainya. Bayar pakai waktunya dia untuk bisa bangun bisnisnya. Ya memang kalau kerja keras, it's good. Tapi kalau terlalu over kerja keras di hal yang salah, itu salah. Nah, jadi waktu. Banyak klien-klien di Gratia bilang basically ya, Coach Yohanes ya, seandainya bisnis sehari Tuhan kasih 28 jam aja Coach. 4 jam saya bisa buat keluarga saya. Nggak bisa lah Bu, nggak bisa lah Pak. Kita harus mulai 24 jam itu untuk bikin supaya benar-benar bisnis kita bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada kita di dalam. Itu dia. Makanya itu 3 tantangan terbesarnya, Mandy. Bangun bisnis. Autopilot ya, Coach. Iya, harus buat autopilot. Jadi aku tadi catat ada time, energy, and money ya, Coach. Money, betul. Ya.